challenge-nya sekarang ini karena begitu banyak informasi, sehingga kadang-kadang kita bingung nih mau milih mana yang mau kita pakai. Anak-anak di bawah usia 5 tahun itu kemampuan perkembangan kognitifnya masih terbatas, kemampuan komunikasinya masih terbatas. Sehingga kalau kita ngomong panjang, kali lebar, kali dalam, mereka nggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi ada yang bilang katanya kalau sesar itu bakal anaknya jadi lebih pintar, bener nggak sih Bu atau mitos? Inilah bijak, bicara Jakarta. Selamat datang kembali di Bijak Bicara Jakarta dan masih bersama gue Sukra Jamal dan juga Mas Miko di sana. Halo. Dan kali ini sudah ada bintang tamu lagi ya. Ini kita akan mengulik-ngulik, kita akan bicara soal banyak hal ya pastinya dan pasti berisi juga soal hal-hal yang bijak. Sudah bersama Ibu, silakan Bu perkenalkan. Ya, nama saya Nefri. Saya coach dan trainer untuk para orang tua. Coach parenting. Penting banget. Penting ini. nih. Kemarin kan lagi rame tuh. Betul. Yang di Depok. Dekat rumah saya tuh kayaknya. Oh tetangga jangan-jangan. Enggak sih. Oh enggak, agak jauh. Agak ada. jauh sih. Jadi itu yang ada yang apa sih namanya di daycare gitu ya. Terjadi kayak apa sih itu kekerasan gitu ya. Ya. Itu kan kaitannya juga dengan parenting ya Bu ya? Ya, karena si pemilik daycare ini kan mewakili orang tua ya. Betul. Dititipkan oleh orang tua. Dan pelaku itu adalah juga seorang konselor gitu kan. Konten kreator lagi. Di parenting. Iya. Itu kenapa bisa begitu ya Bu? Ya. Saya izin sapa dulu ya Mas Ya, Miko silakan. sama Mas Sukron ya. Ya, baik. Selamat siang juga teman-teman dari Bijak, Bapak Ibu semua. Ini pertanyaan bagus dari Kak Miko Ya. mengenai kenapa kasus di Depok bisa terjadi. Ini dari kacamata saya ya, gitu ya. Yang jelas sekarang ini makin banyak perempuan-perempuan yang berkarir. Betul. Gitu. Nah, perempuan itu mereka juga hamil, melahirkan, punya anak. Seringkali karena mereka bekerja, mereka tidak bisa mendampingi anaknya secara penuh sebagai orang tua, sebagaimana tugas sebagai orang tua. Nah, akhirnya solusi yang ditawarkan adalah ada tempat-tempat penitipan biasanya dekat-dekat sama kantor. Sehingga kalau makan siang mereka masih bisa jenguk anaknya gitu. Dan nanti pulang mereka bisa barengan sama anaknya, seperti itu. Nah, menjadi orang tua itu ada 3 kunci sebetulnya Mas. Asah, asih, asuh. Gitu. Jadi kita mengasuh potensi anak supaya optimal, mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang, dan kemudian mengasihi. Nah, ini sebenarnya yang perlu dimiliki oleh setiap orang tua. Nah, tadi daycare itu adalah pengganti dari orang tua ketika orang tuanya sedang berhalangan untuk melakukan tugasnya. Sehingga harusnya 3 hal ini juga dimiliki oleh para daycare. Nah, cuman karena tuntutan tadi, karena banyak perempuan muda yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja, mereka akhirnya tidak punya banyak pilihan untuk mencari tempat-tempat yang mau dicek dulu sih asah-asih asuhnya ada nggak gitu. Yang penting buat mereka adalah sedekat mungkin dari kantornya, sesering mungkin mereka bisa menemui anaknya, itu lebih utama. Tuh. Oke. Tadi apa namanya Ibu Nefri ini kan sebagai coach trainer parenting itu ada spesifikasinya ya Bu ya, spesialis untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, kebetulan saya memang seriusnya di bidang itu Mas. Gitu. Nah, itu kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya yang masuk kategori anak berkebutuhan khusus itu apa aja nih Bu? Iya, jadi secara umum kalau dari Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, itu kalau kita lihat seringkali definisi mereka tidak sama. Tidak sama ya? Waduh.
Itu gimana berarti? Iya. Karena mereka melihat dari kebutuhannya masing-masing gitu ya. Ada apa namanya bidang yang agak ya antara mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan itu mungkin agak berbeda kategori-kategorinya gitu ya, Bu. Iya. Karena kan pendidikan mereka diharapkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu yang mengalami kesulitan di pendidikan. Iya benar. Ya, kesehatan yang mengalami masalah di Mungkin kesehatannya lebih banyak dia. lagi detail-detailnya tuh ya dari seperti itu. kesehatan. Oke. Nah, kalau saya sendiri saya menggambarkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah semua anak yang membutuhkan perhatian khusus lebih daripada anak-anak lain sampai mereka bisa bertindak sebagaimana anak-anak lain. Contoh nih Mas, ya anak-anak dengan hambatan penglihatan. Mereka nggak bisa ngelihat. Saya ini termasuk nih, karena saya pakai kacamata ya. Kalau saya lepas kacamata agak burem saya untuk lihat jauh. Saya termasuk orang yang berkebutuhan khusus. Tapi begitu saya menggunakan kacamata, saya sudah bisa melihat. Sama seperti orang lain. Jadi saya tidak masuk lagi dalam kelompok berkebutuhan khusus. Artinya kebutuhan khusus tadi sudah terpenuhi ya Bu ya. Udah ada tools yang untuk memenuhi yang tadinya belum terpenuhi jadi terpenuhi gitu ya. Tidak lagi butuh perhatian khusus. Jadi yang bisa dibilang anak kebutuhan khusus ketika belum sampai terpenuhi apapun gitu ya, dengan cara apapun gitu. Bisa emosinya, bisa fisiknya, bisa mental, kognitif, sosial. Kompleks juga ya. Kan ini ya kalau bicara anak itu ada karakter masing-masing. Kalau misalnya dia yang tipe tadi terakhir disampaikan tentang sosial, kalau dia ada agak kesulitan untuk berinteraksi itu termasuk kebutuhan khusus. Iya, jadi untuk tidak mampu berinteraksi itu ada yang namanya anak-anak. Kalau sekarang tuh kita nggak boleh nyebutin namanya Mas. Kalau dulu kan tunanetra, tunarungu gitu ya, tunagrahita gitu. Kalau sekarang kita sebutkan adalah hambatan bersosial, hambatan melihat, hambatan mendengar, seperti itu. Nah, untuk tidak mampuan bersosial itu sekali lagi ada range-nya tadi. Jadi ada yang benar-benar susah banget gitu ya, sampai harus ditarik-tarik, harus ada terapinya. Ada yang dia diajari untuk nyemplung nih. Dimasukkan ke sekolah, begitu di sekolah yang tadinya mungkin dia tidak bisa atau banyak bergaul, begitu dia masuk ke sekolah dia ketemu teman-temannya, main sama teman-temannya, maka sifat sosialnya tumbuh. Selesai, berarti dia sudah tidak punya hambatan masalah sosial. Nah, tapi yang berat seperti penyandang autis. Penyandang autis itu salah satu cirinya adalah mereka tidak mampu bersosial karena ada gangguan di saraf-sarafnya mereka, di otaknya mereka. Nah, ini perlu penanganan yang lebih serius. Harus ada terapi, harus ada pendekatan secara psikologis, mungkin juga diperlukan obat atau teknik-teknik khusus. Terapi-terapi khusus ya. Berarti melibatkan kedokteran juga, psikolog juga mungkin ya Bu ya, terapis dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya anak kebutuhan khusus itu penanganannya mesti keroyokan. Semua aspek itu bersama-sama untuk mendampingi gitu. Nah, sekarang ini masih kepecah-pecah Mas. Masih kepecah-pecah ya. Kalau udah masuk ke sekolah, biasanya sekolah nih yang ngelola. Dia tidak bekerja sama dengan terapis. Gitu. Padahal ini sebenarnya perlu sama-sama. Begitu. Bicara soal sekolah, artinya ini kan kadang-kadang jadi hambatan ya bagi si anak ataupun orang tua ketika anak tersebut sudah masuk usia sekolah gitu, entah itu playgroup atau disebutnya PAUD Mas. PAUD ya. PAUD pendidikan usia dini. Ya, pendidikan usia dini atau SD seperti itu. Itu kan sering terjadi bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini yang harusnya butuh penanganan ekstra, tapi justru yang terjadi ketika mereka masuk sekolah justru dapat kayak bully dan lain sebagainya, akhirnya akan memperburuk psikologi anak tersebut gitu. Itu biasanya seperti apa Bu yang dilakukan? Saya narik nafas dulu tadi. Soalnya langsung kerasa nyek gitu. Jadi gini, untuk di Indonesia biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu baru terdeteksi ketika mereka SD.
Oke. Karena di SD itu pelajarannya mulai serius Mulai nih. serius ya. Oke. Membaca, menulis, berhitungnya serius. Sehingga di situ akan kelihatan mereka yang mempunyai kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sejak awal itu kita sudah bisa deteksi, gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mas tadi tentang bagaimana kondisi ini terjadi adalah tadi karena tidak ada integrasi dari semua pihak yang terkait, gitu. Sebenarnya ketika anak itu masih dalam kandungan atau paling lambat lah ketika anak lahir itu kita sudah bisa memprediksi potensi bahwa anak ini akan termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau yang saya pelajari, saya kebetulan mempelajari tentang neurosensory reflex integration, itu merupakan hal-hal gerak spontan yang ditunjukkan oleh bayi yang baru lahir sampai dengan usia 5 bulan. Gitu, nah kelihatan. Contoh misalnya anak yang nggak bisa dapat ASI. Oh iya. Ya, kalau kita kemarin pernah ada heboh tentang stunting. Iya. Iya. Sampai sekarang ya, Bu, Iya. masih ada isu banyak Iya. di luaran sana. Iya. Nah, stunting itu yang difokuskan adalah bagaimana gizi terpenuhi. Padahal sebenarnya selain gizi ini juga ada alat yang digunakan untuk bisa membuat gizi itu terserap oleh tubuh. Alat. Untuk Manusia diberi tools ya, alat sama Tuhan untuk kita bisa mendapat gizi yang bagus. Jadi misalnya gini, ada anak-anak yang makannya udah gizi banget, tapi tubuhnya nggak bisa mencerna, Iya. ya tetap stunting. Iya. Artinya nutrisi itu nggak Diserap diserap gitu oleh Iya, tubuh. iya. Nah, kembali tadi tentang bagaimana dia melakukan menyerap ASI. Nah, kalau dilihat sebetulnya ini ada puting susu ibu nih. Lidah anak itu akan bekerja seperti ini. Dia akan mendorong sampai ke langit-langit, terus nekan, cerut keluar ASI-nya. Cerut keluar. Nah, kalau lidah anak tidak mempunyai kemampuan untuk bergerak spontan seperti ini, walaupun ASI-nya bagus, nggak akan bisa. Iya juga. Gitu. Nah, jadi tadi saya bilang 0 sampai dengan 5 bulan itu sebenarnya kalau kita benar-benar serius itu banyak sekali anak-anak yang akan tertolong. Dan 90% anak yang tertangani di usia 1 tahun, anak-anak yang ditangani di usia 1 tahun itu 90% akan recover Bisa tertolong. di usia 1 tahun, di bawah 1 tahun ya, gitu. 90% akan tercover. 10%-nya baru yang mungkin butuh terapi dan lain sebagainya. Tetapi kita enggak. Kita baru melaksanakan ketika anak umur 7 atau 8 tahun waktu kelas 1 SD. Oh, udah telat ya untuk Jadi kayak ada kumulatif PR-PR yang numpuk di sini, pada akhirnya semua butuh terapi. Contoh misalnya tadi, dengan lidah bisa distimulasi dengan baik, dia bisa ASI dengan baik, ini nanti ujungnya kalau dia ngomong, dia akan mudah mengucapkan kata. Kan T, P, kemudian L, R, ini semua menggunakan lidah. Betul. Jadi nggak akan ada lagi yang sibuk dengan terlambat bicara. Gitu. Itu kalau 0 sampai dengan 5 bulan tertangani dengan baik. Artinya orang tua harus aware untuk hal-hal Aware ini, ya. gitu ya. Harus Pengetahuan itu ya. Betul. Nah, itu gimana cara Supaya nggak simulasinya terlambat. tuh? Langsung pengen biar tahu gitu, biar tahu. Gak ada sudah simulasi. Nah, jadi kalau dari kami dari Neurosensory Motor Reflex Integration itu yang kita stimulasi adalah semua gerak refleks primitif yang sebenarnya di dalam kandungan itu sudah ada. Sudah ada. Iya. Itu gerakan seperti apa, Bu? Sensor primitif tadi. Iya. Contoh nih Mas, contoh. Untuk sikap duduk. Jadi sikap duduk paling bagus adalah kita tegak. Karena kalau kita tegak ini, kalau masih ingat di SMA atau SMP yang kita belajar tentang kita nggak boleh ini ke meja gitu kan. Suka gaya dilempar 0. kapur. Nah, Tapi konteksnya. Aku masih ada kapur dulu. nah, jadi kalau kita tegak, ini gaya 0 tubuh kita, gaya netral itu kita ini dapat banget gravitasi bumi kita 0. Sehingga kalau kita mau bergerak karena kita 0, ini kita cepet. Tapi kalau kita begini, nah kita mesti ngenolin dulu baru kita bisa bergerak. Iya gitu.
Itu Salah, alami aku ya, selama ini itu salah alami duduk. harusnya. Aku ya. rubah dah cara duduknya. Saya udah kebiasaan nyender terus kayak punggung kalau nggak nyender. Buddhis pernah lihat ya Iya. pendeta Buddhis. Pendeta Buddhis itu tegak banget duduknya. Oh, iya benar. Dan mereka setahun loh Mas untuk belajar duduk tegak Belajar saja. duduk. Wah. Iya. Karena mereka tahu dengan tegak mereka bisa kontrol emosinya. Mereka bisa lebih cepat nangkap informasi. Mereka lebih mudah untuk bergerak. Banyak sekali yang bisa mereka dapat hanya dengan postur saja. Oh iya, aliran darah lancar gitu ya. Kesehatan. Oh pantas dari kemarin podcast ngelek-ngelek mulu salah duduk kayaknya permasalahannya. Kan salah bantal ya, salah duduk ya. Nah, jadi saya sebetulnya sedang melakukan apa ya, memprovokasi kali ya para orang tua atau mereka yang belum menikah untuk betul-betul mengenali proses perkembangan anak. Nah, tapi sebelum itu kita juga mengenali perkembangan diri kita sendiri juga. Betul. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa duduk tegak. Nah, kalau saya ngomong kayak gini, ini audio saya ketika mendengar, ini luas banget nih Mas. Tapi kalau saya nunduk nih begini nih, saya kurang bisa mendengar. Gitu. Nah, ini adalah gerak spontan sebenarnya. Kalau dilihat bayi-bayi yang baru lahir, nggak ada yang posturnya nggak bagus, kecuali yang punya masalah ya. Iya. Gitu. Dari jalan mereka merangkak, itu posturnya bagus semua. Nah kita sekarang dengan kondisi ini jadi begini, kadang karena ini begini. Nah kan suka nih anak kecil kayak anak saya nih umur misalkan 1,5 tahun gitu, suka yang duduk ini loh apa kakinya ke belakang gitu. Iya. Nah saya baru ditekuk. dia suka duduk kayak Sitting duduk, wave position. sitting wave gini. Iya. Itu nggak boleh tuh katanya. Itu yang terjadi adalah tulang di pinggul itu akan berputar. Nah kalau sudah tulang pinggul berputar, maka nanti pada waktu dia berjalan ini akan bergesekan. Nah ini jadi masalah kalau anak perempuan nanti kalau hamil. Jadi dia nanti kan ada beban tambahan tuh. Itu akan memberi tambahan beban ke tulang panggulnya dia. Makin cepat terjadi pengapuran dini. Ada yang bilang kalau memang baru bisa jalan atau baru mau bisa jalan itu jadi lama jalannya kalau sering duduk itu. Iya karena kan kepeluntir itu ya. Saya tahu itu dari siapa? Dari nonton Cipung. jadi anak saya ajarin besok gitu. dikasih tahu jangan suruh gitu. Tidak boleh, iya. Tapi dia udah ngerti udah bisa jalan sekarang. Emang agak terlambat itu 1,5 tahun. Ya, tapi maksudnya hal-hal yang kayak gitu edukasinya susah juga tuh ngambil dari mana. Betul. Ya kan. Dan orang tua kan kadang mungkin nggak sebagian tahu. Dia mungkin mikirnya ya udah duduk aja gitu nggak sampai itu, jangka panjangnya gitu, bakal punya efek gitu kan. Sebenarnya setiap gerak refleks itu terus gerakan. berpengaruh. Ya, itu makanya satu contoh adalah duduk itu aja. Ternyata saya baru tahu setelah jadi orang tua. Tadi hubungannya sama bicara, gerakan tangan. Anak banyak main HP, ya, ini dia kekurangan gerakan untuk memutar tangan seperti ini. Nah, sehingga ketika dia nanti menulis, ini kalau nulis yang bagus, ini yang bergerak adalah pergelangan tangan. Aduh, saya. Nah, anak sekarang yang bergerak ini adalah dari pundak. Capek, sebentar udah nggak mau mereka. Lah nggak usah, saya aja udah jarang nulis nih, sekalinya suruh nulis. Jempol doang. Sakit banget, di sini sakit banget rasa. Ya, ini karena ini kurang. Karena main HP mulu gitu ya, main apa sekali suruh nulis, capek. Sini pegel. Itu sebenarnya Mas, itu sunatullah. Jadi kalau kita lihat Allah itu sudah membuat kita ini makhluk yang paling perfect. Dari kita lahir sampai kita meninggal, kita ini perfect. Yang penting kita berusaha untuk menjaga apa yang sudah kita miliki itu tetap on the track. Sesuai dengan fungsi. Iya. Tadi, iya. Tapi kalau apa namanya, aduh aku lupa mau tanya apa tadi. Saya dulu deh, Mas Miko. Saya penasaran sama ini. Apa? Saya karena sebagai orang tua baru juga ya. Ini jadi perdebatan tadi kita ngobrol juga kan sebelumnya yang masalah parenting sekarang tuh kayaknya harus disamaragamin gitu ya. Terus kayak orang banyak ngelihat dari sosmed, oh harus begini, berarti nggak begitu salah. Banyak tuh yang baru-baru. Salah satu contoh yang paling mendasar dan paling banyak di sosmed dan akhirnya ditiru orang tua sekarang adalah tidak boleh ngomong jangan ke anak. Wah, iya benar. akhirnya diganti no gitu, diganti bahasa Inggris. Apa bedanya jangan dan no? Ya tapi maksudnya banyak yang melakukan itu gitu, sehingga kayak larangan-larangan gitu ya. Gak apa-apa nak gitu, dibiarin anaknya. Jadi banyak yang
ya nggak usah jauh-jauh, teman-teman saya banyak yang melakukan parenting itu ke anaknya. Nah itu ada efeknya nggak sih? Ketika dulu saya mah, jangan pun jangan gitu ya. Orang kita naik aja, nggak disuruh turun, naik aja terus lu, naik terus ya. Baru kalau ditandanya turun. sekarang kan enggak. Nadanya marah. Nah, tapi maksudnya main terus, jangan pulang sekalian. Kita takut malah kalau sekarang kan enggak gitu. Pasti halus gitu ya. Maksudnya parenting baru nih buat milenial gitu yang udah baru punya anak gitu. Nah itu gimana tuh respon Bunda Pri? Challenge-nya sekarang ini karena begitu banyak informasi, sehingga kadang-kadang kita bingung nih mau milih mana yang mau kita pakai. Nah tadi nomor 1 kita mesti kenal diri kita dulu sendiri sebagai orang tua. Kita tahu style kita sebagai orang tua seperti apa. Kemudian anak kita itu punya karakter seperti apa. Untuk kita gabungkan antara style kita sama dengan karakter anak ini supaya nyambung. Gitu. Karena tiap anak tuh beda. Beda ya. Contoh aja gini. Ada anak yang kalau ditakut-takuti dia mah cuek aja. Cuek aja. Begitu diiming-imingi lari kenceng. Gitu. Nah kata jangan menurut saya kalau saya ya. Itu tetap perlu diberikan ke anak untuk membuat dia mengerti mana yang boleh dan tidak. Jadi kalau di terapi itu ada kata do and don't. Nah 2 hal ini anak-anak perlu tahu. Terutama untuk anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun. Anak-anak di bawah usia 5 tahun itu kemampuan perkembangan kognitifnya masih terbatas, kemampuan komunikasinya masih terbatas. Sehingga kalau kita ngomong panjang, kali lebar, kali dalam, mereka nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi kita perlu memilah kata-kata yang simple, jelas, dan itu bermakna buat anak. Iya, agak susah sih kadang-kadang. Orang ngomong poinnya apa tuh udah panjang lebar dulu. Dibilangin susah, suruh ini, segala macam. Itu justru kadang yang ya kita nggak membandingkan ya, tapi maksudnya counter yang dipakai adalah untuk ya justru anak itu belum tahu apa-apa. Jadi kalau kita suruh jangan segala macam, biarin dia explore gitu. Oh ya, explore itu sampai dengan usia 5 tahun mereka harus explore. Jangan dilarang untuk explore. Jangan dilarang. Gitu. Karena mereka dengan bereksplor itu mereka sebenarnya belajar. Tapi dengan gini, kalau kita belajar zaman dulu itu kan benar-benar harus gitu ya. Gitu, ya. Kita udah dipatok. Kita tinggal ngikutin aja apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kalau sekarang kita beri kebebasan anak untuk memutuskan. Artinya apa? Sebagai orang tua kita mesti lebih pintar dibandingkan orang tua kita dulu. Karena kalau harus kan cuma sekotak nih. Begitu anak kita tidak ada batasan kotak, dia bisa kemana-mana saja. Iya, betul. Nah, kita sebagai orang tua harus mengerti kapan kita tarik anak, kapan kita biarkan dia untuk diulur. Gua yang udah dibebasin aja dia. Gitu. Anak mas, kalau mereka dilepasin gitu aja mah, entah apa nasibnya mereka gitu. Nah, ini yang kita justru lebih menantang sebagai orang tua kekinian dibandingkan orang tua dulu. Lebih susah gitu. Nah tadi kita perlu membaca karakter anak. Ada anak yang kita mesti elus-elus gitu ya, baru dia mau jalan. Ada anak yang mesti dikencengin. Pokoknya nggak mau tahu. Nanti jam 10 kamu harus selesai ngerjain PR. Ada yang mesti digituin gitu. Nah kita mesti tarik ulur seperti itu. Yang paling penting adalah ketika kita melakukan itu di dalamnya ada asah, asih, asuh. Itu kuncinya ya. Karena itu membuat anak merasa nyaman, tidak punya trauma. Kan sekarang lagi banyak tuh inner child dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau asuhnya nggak dimasukin. Inner child itu lebih kayak apa? Pola belum selesai. Yang masa kecilnya gitu. Gimana sih Bu itu inner child itu? Inner child itu ada masalah-masalah di masa kecil. Ya, yang mengendap. Belum yang selesai. membuat dia ketika di masa sekarang di usia dewasanya itu masih gandoli. Iya. Bahkan bisa keluar lagi lah gitu. Gitu. Yang itu akan berpengaruh baik di pekerjaan, relationship dan lain sebagainya. Iya. Contoh misalnya gini Mas. Contoh inner child misalnya anak ini dia punya kreativitas yang tinggi. Dia seneng gambar gitu ya. Ibunya nggak suka. Maunya si anak ini belajar aja. Baca tuh buku-buku di perpustakaannya udah mama beliin tuh banyak, baca aja nggak usah gambar gitu. Ini ada bagian dalam dirinya dia yang tertahan. Yang dia tidak bebas untuk ekspresikan diri. Nah, yang terjadi adalah bagian yang tertahan itu akan menjadi pola dalam dirinya bahwa
oh ternyata aku itu tidak bisa bebas berekspresi. Maka pada akhirnya nanti mereka tidak akan menjadi orang yang berani mengungkapkan apa yang dia mau. Jadi yes man, gitu. Kalau toh pun nggak cocok, akhirnya mental health, segala macam, gitu. Rapuh. Iya, Gitu ya. beda kalau misalnya kita beri ruang buat anak untuk menggambar, tapi kita juga arahkan, nak buku ini juga ada gambarnya loh. Kamu bisa lihat gambarnya. Nanti dari sini habis baca kita gambar ya, gambar ini di sini. Jadi dua-duanya dapat. Gitu. Anak enjoy. Iya. Kebutuhan dasar dia terpenuhi, yang Karakternya karakter dapat gitu. Menarik. Nah, di sini juga ada paksaan. Hmm. Tapi paksaan yang kita lakukan adalah dengan asah, asih, dan asuh. Iya, kadang orang tua kesel, emosi, bentak, atau bahkan ada yang fisik. Itu kedepannya bisa berpengaruh seperti apa, Bu? Ya mungkin kayak kasus di Depok tuh ya. Ya, Hmm. di bawah alam sadar mungkin, saya tidak tahu, mungkin ibu itu pernah mendapat Perlakuan. memori ya bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah adalah seperti ini. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, dia akan melakukan hal ini keluar di bawah bawah alam tanpa sadar sadarnya, ya. dia akan keluar. Gitu. Tanpa dia bisa melakukan kontrol terhadap dirinya, sehingga akibatnya sangat parah buat anak tersebut. Iya. Gitu. Oke. Nah, tapi ini juga banyak juga yang parenting yang contoh dari artis gitu. Misalkan lagi rame parentingnya Nikita Willy gitu. Dia nyontoin apa sih Nikita Willy? Iya, baiklah untuk anaknya, tidak emosi segala macam. Pokoknya ada dua. Ini lagi rame ya, Kan Bu. kita Ada lihat di dua. sosmed ya, hari Di ini sosmed juga hari ini tuh Nikita Willy, ada satu lagi, saya lupa ibu siapa tuh, disebutnya ibu kolonial lah, suka marah-marah ke anak, salah dibanding-bandingin tuh, lucu banget. Oh iya. Jadi kalau Nikita Willy nih dapat tuh. Jadi gini, kalau Nikita Willy nge-treat anaknya ya yaudah santai aja gitu kan. Kalau yang kolonial tadi ya, wah itu panjang lebar, Bu. Udah gitu. Nah itu respon netizen lucu-lucu sih. Maksudnya kayak misalkan Nikita Willy anaknya ngebanting apa? Astagfirullah, it's okay nak gitu. It's fine gitu ya. Itu tidak mendidik. Itu tidak mendidik. Ya, karena ketika dia memecahkan sesuatu dan it's fine, anak tidak belajar bertanggung jawab. Oke. Bahwa setiap apa yang dia lakukan itu ada konsekuensi. Tapi si anak ini pintar sih, maksudnya anaknya. Maaf ya Bu, gitu. Iya, it's okay gitu. Tapi Nah, pintar. yang mungkin terkait itu ya Mas ya. Kebanyakan dari kita ketika misalnya anak memecahkan, anak minta maaf, oke. Kemudian ibunya yang membersihkan. Karena takut misalnya itu pecah gitu ya. Iya. Ini sebenarnya tidak membuat Tepat anak ya. bertanggung jawab sampai dengan titik terakhir gitu. Nah, ini yang di kita masih kurang rasa bertanggung jawab hingga sampai titik terakhir gitu. Jadi banyak ketika bekerja gitu dia melakukan kesalahan, iya minta maaf, tapi dari kesalahan itu apa nih konsekuensi yang kamu perlu tunjukkan ke perusahaan gitu atau ke tempat dimanapun kamu berada Nantinya ya, gitu. oke. Nah jadi kayak contoh misalnya ya kayak korupsi. Korupsi itu kan bagian tidak bertanggung jawab. Dia sudah melakukan suatu kesalahan tapi dia tidak mau mengakui dan juga tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Kalau cuma minta maaf tapi tidak memperbaiki, Nah, ya. itu bagian dari parenting. Oke, gue tadi menarik ya. Jauh Mas ya. Iya. Nah itu kan maksudnya nggak boleh gitu. Ya itu nggak boleh gitu. Gitu loh. Lagi ngomongin parenting ke anak jangan sampai gitu. Pendidikan ya ke anak lagi ya begitu. Iya, intinya kan bentuk tanggung jawab yang dilakukan kesalahan si anak tadi. Nah, dari case tadi anak jatuhin gelas katakanlah pecah, itu harusnya apa yang dilakukan anak, mesti ngapain? Orang tua mesti bagaimana, terus anak mesti ngelakuin apa untuk sebagai bentuk pelajaran yang sampai selesai tadi. Ya. Pertama, safe. Anak perlu diamankan ketika dia bertanggung jawab. Gunakan sandal atau sepatu alas kaki lah ya, supaya dia tidak terkena. Kemudian ambil pengki, ambil sapu, dibersihkan sampai bersih. Kemudian diajak anak untuk melihat misalnya pakai senter, masih ada nggak yang bersinar-sinar. Kalau bersinar-sinar berarti kan masih ada di situ.
kita ambil pakai tisu basah, nempel di situ, selesai. Ada pelibatan langsung ke anak, biar anak akan Didampingi full. mengetahui bahwa ada konsekuensi, Iya. ada bahaya dan lain Iya. sebagainya. Iya. Nah kalau yang kolonial nih, kamu jatuhin apa gitu, nggak sampai pecah. Ngapain? Mata lo di mana? Itu gimana? Kita mau bandingkan. Kita masing-masing perlu untuk mencari hikmah dari apa yang kita dengar dan kemudian mana yang cocok buat kita pakai gitu. Karena ada kalanya anak juga perlu digituin gitu ya. Kalau emang dia udah berkali-kali dikasih tahu gitu ya, dia masih dan dia melakukan, sometimes anak melakukan itu karena sengaja. Cari perhatian. Oh iya, ada sih bener. Iya. Gelas gak apa sengaja ditendang kayak gitu. Karena emang ibunya nonton drakor gitu, apa ya main game gitu kan. Apa ya? Nah, kelihatan anak yang melakukan gitu biasanya ketika dia mau melakukan kejadian itu, dia akan sambil ngelirik-ngelirik gitu. Karena dia begitu gini ada reaksi. Oke, aku dapat apa yang ku mau. Gitu. Jadi bukan masalah ininya, tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana ibu mengerti anaknya sedang membutuhkan sesuatu. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang negatif yang membuat akhirnya ibu terpaksa untuk memperhatikan karena udah kejadian. Menarik tuh. Iya. Oke, mungkin terakhir ibu bisa kasih tips nih untuk ibu-ibu muda, pasangan muda yang lagi persiapan untuk atau ya baru punya anak lah ya. Apa aja sih kira-kira yang perlu diperhatikan, karena ini kan tadi atau isu dari sekarang nih lagi pemaparan. rame apa untuk bisa dihindarkan. Ya. Kebanyakan orang menjadi orang tua itu tidak siap. Iya, betul. Karena nggak ada manual booknya Bu pas bayi lahir tuh kalau kata Koeros Prakasa. Dan Nggak ada juga manual karena paradigma ya bahwa di rumah ngurus anak itu nggak keren. book. Oh iya, ada gitu. Keren itu ketika perempuan itu jadi tampil wanita karir. Itu yang terjadi sekarang. Betul. Banyak orang tua yang gini, ibu udah nyekolahin kamu capek-capek, udah banyak duit keluar sampai S1, ternyata kamu cuma jadi ibu rumah tangga. Waduh. Ujung-ujungnya di dapur. Nah, Gitu. nyuci baju lagi. Kalau mah begitu nggak usah sekolah, dari dulu ada aja gitu ya? seperti itu. Gitu. Untung ibu saya nggak gitu. Karena Syukur saya ya, Mas. laki-laki. Nah, jadi buat saya apapun dirimu, siapapun dirimu, ketika sudah menjadi orang tua, siapkan diri ini untuk menjadi fasilitator bagi anak-anak yang kau lahirkan agar mereka mencapai versi terbaik dirinya untuk masa terbaik mereka. Wih, versi terbaik, keren banget. Jadi kan ini sebagai upaya juga menciptakan generasi unggul di masa yang datang di Indonesia Mas. Parenting. Iya. Ibu kalau misalnya ada menarik banget. Jakartans nih yang ada permasalahan yang perlu konsultasi. Atau ibu tadi punya apa Bu? Instagram. Kemandirian anak. Pusat kemandirian itu anak. ada tempatnya atau Ada, di mana ada. tuh? Di di pusat di Gria Metropolitan, Mas. Gria Metropolitan. Oh. Sebenarnya saya Dekat itu Mall Metropolitan ya Bu? enggak, dekatnya ini Revo Mall. Oh, Revo. Oh Revo, oh iya. Sebenarnya saya ini kayak nyamuk, Mas. Gimana Dimanapun ada. Wah, Iya. Jadi saya ini ada di beberapa komunitas yang bergerak untuk pendidikan karena saya orang edukator. Saya ada di komunitas yang bergerak di terapis karena saya juga terapis. Saya juga ada di beberapa lembaga untuk parenting karena saya juga orang tua gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan yang saya lakukan dan Jakarta saya pernah bergabung di Departemen Sosial sebagai relawan untuk menjelaskan kepada masyarakat Jakarta tentang deteksi dini untuk anak-anak penyandang autis. tadi itu ya. Ya, itu. Ada angka ini nggak sih Bu, data kota atau wilayah tertentu yang ternyata mungkin ada kaitannya dengan apa sih namanya air atau sanitasi yang kan Penyebabnya berpengaruh lah ya, gitu. ke apa sih autis itu, ada nggak Bu? Ya, kalau autisnya sendiri memang diduga mereka ada kaitannya dengan logam berat. Jadi daerah-daerah yang tercemar logam berat
biasanya lebih banyak anak-anak penyandang autis yang lahir di sana. Tapi kalau kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus, itu di semua wilayah di Indonesia itu ada. Bahkan di 3T, terluar, terdalam, dan Terakhir. jauh. Jauh. Ya, jauh kan terakhir dia. Itu selalu ada anak-anak Selalu ada. seperti ini, seperti anak-anak perahu yang mereka nggak punya rumah, hanya di sekolah, hanya di perahu hidupnya mereka seperti itu. Jadi selalu ada dan jumlah anak-anak berkebutuhan khusus di setiap negara itu sekitar 10 sampai dengan 15% dari jumlah anak-anak itu. Nah, kalau di Indonesia untuk usia 5 sampai dengan 15 tahun itu sekitar 10 sampai dengan 15 juta. Itu Fenomena sama ini dari dulu atau makin meningkat? makin meningkat gitu. Wow. Ya, jadi kayak kalau sejumlah itu kayak di Jakarta itu kan sekitar 11 juta 12 jutaan ya. Jadi sebanyak itu orang yang ada di Jakarta semua adalah anak berkebutuhan khusus. Ada Kebayang unsur banget. ini juga nggak sih Bu, katanya genetik dan lain-lain? Oh iya, Kayak misalkan nggak jauh masih saudara gitu. iya, iya. Jadi gini, kalau dari penelitian setiap dari kita itu punya potensi untuk ini autis aja ya. Setiap dari kita punya potensi untuk menjadi seorang penyandang autis. Hanya tergantung memicunya. Seperti tadi ada logam berat gitu, atau mungkin ada tekanan besar gitu. Bahkan anak-anak yang lahir dengan sesar itu potensinya untuk jadi autis lebih besar daripada anak-anak yang lahir dengan lahiran biasa. Oh, kenapa tuh Bu? Karena begitu mereka lahir nih, proses lahir nih Mas ya. Bayi waktu mau lahir itu dia akan mendorong kakinya ke dalam dinding rahim ibu, kemudian kepalanya akan mendorong jalan lahir. Oh. Nah, ini dia akan memanjang tubuhnya. Ini yang kalau di sini di tempat saya namanya reflex trunk extension. Oh, ada terapinya juga. Ada. Ditarik. Oh iya, ya. Iya. Itu kalau Tapi ada yang sesar? tekniknya bukan seperti itu. Nah, jadi ya kalau sesar mereka tidak melewati itu karena kan langsung dibuka. diterapi gitu. Nah, begitu mereka sudah keluar nih, bayi kalau keluar itu kepalanya ada ke bawah Mas. Gitu. Nah, begitu mereka sudah bukaan ke-5 atau 6, itu mereka akan berputar ngadep ke atas. Nah, ketika berputar, ini badannya akan bergesek dengan tulang pinggul ibu. Gitu untuk keluar. Nah, di sini refleks dari spinal galan, refleks dari untuk berputar itu terasah. Gitu. Dan perbedaan keluar dari rahim sampai dengan keluar, ini mereka ini pelan-pelan. Gitu. Beradaptasi. Kalau sesar ini dibuka, bayinya tidak melewati pergerakan itu langsung diangkat. Jadi itu sebenarnya berat banget buat bayi. Justru tidak ada adaptasi penyesuaian Alamiah tadi ya. Dan tubuhnya tidak ada gerakan-gerakan yang membuat itu mereka tuh sedang mempersiapkan diri ketika nanti ada di luar, tubuh mereka tuh siap. Gitu. Itu nggak ada. Gitu. Nah, harusnya anak-anak dengan lahir sesar itu dapat treatment khusus supaya tumbuh yang tidak terjadi ketika mereka melewati waktu lahir itu. Dan kita belum ada. Itu belum ada ya? Belum ada. Saya juga baru dengar soalnya. Oh, harus ya gitu loh. Terakhir waktu cucu saya lahir 4 tahun yang lalu, saya minta sama dokternya, dokter saya minta tolong dicek untuk gerak-gerak refleks primitifnya. Saya bisa, cuman kan saya nggak mau melakukan itu. Dokter bilang, Bu, di rumah sakit ini kita tidak ada cek gerak refleks. Ibu kalau mau cek sendiri cek aja. Di sini kita cuma ada tes BERA. Karena BERA pertama alatnya mahal ya. Untuk tes pendengaran. Gitu. Gitu. Jadi itu lebih didulukan. Padahal ini sebenarnya hanya satu dari semua refleks primitif yang perlu dicek. Ada 9 sampai dengan 30 cek refleks primitif yang harus dikerjakan untuk melihat bayi itu betul-betul siap untuk mengikuti kehidupan. Oh, itu ada alat khusus atau ada terapi apa gerak tertentu yang itu? Saya mempelajari itu. Oke. Berarti kalau memang ada yang tidak sesuai bisa ada penanganan dari sejak dini itu ya Dan Bu ya. setahun kalau ditangani 90% recovery. 90% recovery loh. Ya. Tapi ada yang bilang katanya kalau sesar itu bakal anaknya jadi lebih pintar, bener nggak sih Bu atau mitos? Karena nggak melewati apa? Saya dengarnya malah ada yang bilang prematur, kayak yang pinter, nggak juga ya. Itu isu-isu aja kali ya.
itu range, Mas. Range. Jadi anggapannya kalau anak tidak melewati jalan lahir, ini kepala nggak tertekan. Ya. Jadi otaknya utuh Betul, gitu. betul. Padahal otak yang keluar ini masih dalam kosong. Perkembangan otak itu baru mulai 5 untuk frontal cortex yang jadi otak yang untuk berpikir yang di depan itu baru mulai bekerja ketika umur 5 tahun. Sampai dengan 25 tahun mateng. Gitu. Masa pertumbuhan kognitif. kognitif. Ya, itu. Nah, jadi di sini nih kita baru nyiapin otak untuk siap berpikir seperti itu. Gitu. Berarti nggak ada hubungan itu, Bu ya? Mungkin ada tapi minor lah ya. Ya, tergantung bagaimana stimulasi setelah di luar. Oh iya. Ya yang sesar inilah pasti jago joget lah. Nih. Ya itu. Jadi banyak ilmunya ya yang kita dapat. Walaupun masih banyak lagi ilmu parenting yang betul. Detail lagi ya. Ininya ya, sub-bagian-bagiannya ya, Bu ya. Mulai dari lahir, pengasuhan, bahkan dari kandungan kan Bu, itu penting dari kan, kandungan. dari ibu mengandung kan. Ada yang di setel lagu apa Bu? Ya. Kalau dari kandungan mungkin saya bisa nambahkan bahwa refleks pertama yang dimiliki manusia itu timbul di usia kehamilan 4 bulan. Pada saat bayi dalam kandungan. Nah, refleks ini adalah untuk membuat manusia itu mampu menjaga tubuhnya selalu aman dan nyaman. Nama refleksnya adalah FPR, Fear Paralysis Reflex. Analoginya kalau lagi naik mobil, Mas, ini kan ada airbag tuh. Kalau kita tabrakan langsung bus keluar gitu ya, supaya kita aman. Nah, FPR bekerja seperti itu. Cuman bekerjanya adalah ketika terjadi sesuatu yang membuat dia tidak mendapat asupan lewat makanan atau oksigen dari darah ibu, maka tubuh si anak ini menurunkan gerakannya. Oh, refleksnya berkurang. Refleksnya begitu. Supaya yang sudah ada di tubuh ini itu bisa dipakai lebih lama. Lebih lama. Oh. Gitu. Jadi mungkin pernah dengar tuh ada orang yang ketimpa bangunan runtuh, hamil, ditarik, ibunya meninggal, bayinya sehat. Oh iya. Ada itu videonya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi yang itu yang terjadi adalah membuat orang itu aman dan nyaman. Nah, ini nanti dia akan berkembang menjadi refleks yang lain. Menjadi refleks bagaimana kita bernafas, refleks bagaimana kita berpikir, dan lain sebagainya. Itu yang paling awal. Nah, kalau yang ini sudah kena, itu biasanya akan berentet ke yang lain. Nah, sayangnya pada saat di tubuh, bayi itu mengalami proses perkembangan yang luar biasa. Dari 1 sel, jadi 2 sel, 4 sel, dan sebagainya. Dan ini harus cepat, karena dalam 9 bulan dia harus jadi. Begitu lambat, maka perkembangan yang ada di organ tubuh pun melambat. Makanya stunting itu kan bilangnya harusnya gizinya dari ibu hamil sudah tercukupi, bukan pas 5 tahun. Sekolah SD. Ya minimal inilah belajarnya fokus karena makan siang. Gitu. Ini ngomongin harus dari itu berarti harus dari hamil sudah tercukupi Kalau anak nutrisi. saya malah gelisah, Mas. Kapan ya makan siangnya? Pakai apa ya? Nanti ya. Nggak penasaran sama bisa belajar itu. Ayo, terima kasih Bu Dewi sudah mau sama-sama. diajak ngobrol di Bijak Bicara Jakarta ini. Moga-moga bermanfaat. Wah, sangat bermanfaat sekali juga mungkin. Terima kasih buat para ibu-ibu dan calon orang tua yang sedang melihat acara ini. Sukses terus ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu selalu mendidik orang tua ya supaya mendapatkan generasi-generasi selanjutnya di Indonesia Terima Mas kasih 2045. Oke, saya Kiranya Awal pamit dan Mas Riko dan juga terima kasih Bu Dewi. Sampai ketemu lagi di Bijak di episode selanjutnya di Bicara Jakarta. Assalamualaikum.